Selamat pagi, di video kali ini saya akan membagikan hasil investasi saya di reksadana saham di aplikasi Bareksa. Sekaligus saya akan mencoba membandingkan ketika kita berinvestasi di reksadana saham dengan di reksadana indeks. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara membuka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist dari channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Untuk saat ini, ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, caranya cukup mudah. Kalian bisa membelinya secara online. Kalian bisa download aplikasi untuk membeli reksadana secara online. Saya akan coba sebutkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk membeli reksadana secara online. Yang pertama yaitu Bareksa. Ini adalah aplikasi selain kita bisa membeli reksadana, kita juga bisa membeli emas digital maupun obligasi atau surat utang negara. Untuk pembayarannya di aplikasi ini juga sangat simpel, kita bisa menggunakan OVO seperti itu. Kemudian di Tokopedia, selain kita bisa berbelanja online, kita juga bisa membeli reksadana di Tokopedia. Tetapi yang menjadi catatan, di Tokopedia hanya ada satu jenis reksadana, yaitu reksadana pasar uang. Jadi untuk reksadana yang lain, misal reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran maupun reksadana saham, tidak tersedia di aplikasi Tokopedia. Kemudian juga ada aplikasi Bibit. Ini adalah aplikasi untuk membeli reksadana yang sangat mendukung untuk pemula karena ada fitur yang namanya Robo Advisor. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menganalisa kinerja suatu reksadana, kita sudah diberikan rekomendasi produk reksadana terbaik yang bisa kita beli, seperti itu. Kemudian untuk aplikasi lain, misal di Tanam Duit dan juga di Ajaib. Tapi pastikan ketika kalian ingin membeli reksadana, platform online tersebut sudah mendapatkan lisensi atau sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi ini adalah hanya tempat untuk membeli reksadana dan tidak mempengaruhi kinerja produk yang kita pilih. Jadi mau beli di mana saja itu sama saja. Jika kalian ingin tahu tutorial cara membeli reksadana, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini. Saya akan coba bandingkan investasi di reksadana saham dengan di reksadana indeks. Sebenarnya reksadana indeks ini sama dengan reksadana saham, masuknya di reksadana saham, tapi ketika kita memilih reksadana indeks, itu di belakangnya ada nama indeksnya, seperti itu. Jadi saya akan coba tampilkan perbedaannya. Jadi misal di reksadana saham, si manajer investasi akan memilih sekitar 700-an perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi ini memerlukan analis saham dan tentunya memerlukan biaya yang lebih besar karena dia memerlukan analis saham. Sedangkan kalau di reksadana indeks itu tergantung indeksnya. Jadi misal ada beberapa indeks, saya akan sebutkan 3 saja. Misal di Kompas 100, jadi ini di list indeks Kompas 100 itu ada 100 perusahaan yang memenuhi kriteria dari Kompas 100, seperti itu. Jadi si manajer investasi itu hanya memilih dari 100. Coba bandingkan ketika di reksadana saham, dia memilih 700 perusahaan. Terus kemudian adalah LQ45, ini gampangannya yaitu 45 perusahaan terbaik, dan juga ada yang namanya indeks IDX30. Jadi ini 30 perusahaan terbaik yang ada di Indonesia. Tentunya ini sangat memudahkan karena tidak perlu menganalisa seperti itu. Saya akan contohkan salah satu produk reksadana indeks, yaitu Africe IDX30. Seperti ini.
investasi saya berinvestasi 1 juta rupiah dan sudah berjalan 2 bulan. Saya nanti akan coba tampilkan hasil investasi saya, dan saya juga akan tampilkan yang mana reksadana indeks dan mana reksadana saham ketika kita akan membelinya, dan juga akan saya tampilkan perusahaan mana yang masuk di LQ45 dan masuk di list dari indeks IDX30. Coba tampilkan yang mana reksadana saham dan yang mana reksadana indeks di aplikasi Bibit, karena di aplikasi Bareksa itu antara reksadana saham dan reksadana indeks itu sudah dipisahkan. Jadi kalau misal di Bibit ini masih digabung. Ini adalah nilai portofolio saya. Kita langsung saja masuk ke sini, dipilih reksadana sendiri, bisa diklik di yang bagian saham. Kita klik di bahan saham seperti ini. Jadi untuk reksadana indeks itu di belakang produk, nama produknya itu terdapat indeks. Misal ini Batavia Dana Saham, ini berarti produk reksadana saham. Saya akan coba beberapa yang reksadana indeks. Ini misal BNP Paribas Pesona Syariah, ini termasuk reksadana indeks dengan indeks acuan yaitu indeks syariah. Ini juga reksadana indeks BNI AM indeks IDX30. Jadi di belakangnya ada nama indeksnya yaitu indeks IDX30. Sedangkan kalau misal yang di bawah Afris ada saham Blue Sapphire seperti itu, berarti bukan reksadana indeks tetapi reksadana saham. Kita akan coba ke bawah lagi. Ini juga reksadana indeks yaitu BNP Paribas Srikahati. Ini adalah indeks Srikahati. Ini juga reksadana indeks Principal Index IDX30. Ini reksadana indeks syariah seperti itu. Jadi sudah mengerti ya. Jadi kalau misal reksadana indeks di belakang nama produknya ada indeksnya seperti itu. Kalian ingin tahu perusahaan mana saja yang masuk di indeks LQ45 dan IDX30, saya akan coba tampilkan. Kalian juga bisa cari, kalian bisa buka di aplikasi iBot. Ini adalah aplikasi untuk membeli saham sekaligus untuk membeli reksadana dari PT Indo Premier Sekuritas. Jadi kalau kalian ingin tahu cara buka rekening sahamnya, kalian bisa cari di playlist di channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana. Saya akan coba tampilkan perusahaan yang masuk di LQ45 dan IDX30. Kita langsung saja masuk ke stok. Stok ini kita klik. Kemudian di market info yang IHSG, kita klik yang IHSG. Terus kemudian kita scroll ke bawah. Yang di sini saya akan coba langsung tampilkan yang LQ45. Kita klik. Terus kemudian di list perusahaan yang masuk LQ45. Ini gampangannya adalah 45 perusahaan paling liquid, atau gampangannya itu perusahaan paling top gitu, 45 paling top di Indonesia. Ini adalah list-listnya, ada Era Jaya, perusahaan gas negara, Bumi Serpong Damai, Surya Citra Media, Pakuwon Jati, PT Bukit Asam, ini perusahaan tambang batubara, Bank BRI, Mitra Keluarga Tower Bersama, BTPS, BBTN, Adaro, Inco, BPNI, SMRA, dan yang lain-lain. Kita bisa ceknya di sini. Terus kalau yang indeks IDX30 kita bisa lihatnya sama seperti tadi. Kita klik di sini, terus kita klik list. Ini adalah 30 perusahaan paling top di Indonesia. Jadi kalau misal kita berinvestasi di reksadana indeks IDX30, itu otomatis dipilihkan di 30 perusahaan ini, 30 perusahaan paling top. Jadi ada Era Jaya Swasembada, perusahaan gas negara, PT Bukit Asam, Bank Rakyat Indonesia,
BTPN Syariah, BBTN, Adaro, ini perusahaan tambang batubara, Inco, Bank BNI, Excel Aksiata, Sarana Menara Nusantara, HM Sampurna, ini perusahaan rokok, Aces atau AC Hardware, Unilever, Java, Profit, Bank BCA, United Tractor, Udang Garam, Indofood, Sukses Makmur, Bank Mandiri, Kalbe Farma, ICBP, Aneka Tambang, Astra Internasional, Indosemen, Telkom Indonesia, Semen Indonesia, Indah Kiat Pulp, Caron Pokpan, Media Nusantara atau MNCN. Jadi kalau kita berinvestasi di reksadana indeks IDX30, sahamnya dari manajer investasi dipilihkan di list perusahaan ini. Kalian bisa ceknya sendiri. Ini juga ada indeks-indeks lain, misal di Kompas 100, Serigahati, JII 70, ini adalah Jakarta Islamic Index, ini adalah indeks syariah. Jadi saham-saham yang masuk di syariah kalian bisa klik di sini, kalian bisa lihat di sini. Langsung saja saya akan tampilkan hasil investasi saya di aplikasi Bareksa. Langsung saja kita bisa buka, kita klik di sini. Kita masukkan verifikasi identitas. Jadi ini adalah aplikasi untuk membeli reksadana. Saya sudah berinvestasi di sini dengan total keuntungan yang sudah saya dapatkan sekitar 200.000. Jadi jika dipersenkan itu 3,24%. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di aplikasi Bareksa, selain kita berinvestasi reksadana, kita juga bisa berinvestasi emas digital. Kita akan coba lihat sebentar seperti ini. Jadi di sini bisa dilihat harga beli dan harga jual terupdate-nya seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa lihat grafik harga beli dan harga jual 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, dan juga 1 tahun terakhir seperti itu. Kita juga bisa tarik emas fisik dengan minimal 0,5 gram. Minimal kita memiliki 0,5 gram. Terus kemudian kita bisa tarik emas fisik. Kemudian kita juga bisa membeli SBN atau obligasi negara atau mungkin surat utang negara, itu sama saja. Tetapi ketika kita mau verifikasi data, kita harus mempunyai NPWP. Langsung saja kita tampilkan hasil investasi saya, tapi sebelumnya saya akan masuk ke transaksi terlebih dahulu. Kita klik transaksi. Kita akan selesai pembelian. Nah, ini adalah riwayat pembelian saya. Jadi saya membeli reksadana indeks Average IDX30 senilai Rp1.000.000 pada tanggal 22 Juni 2020, dan saat video ini dibuat itu tanggal 22 Agustus 2020. Jadi saya sudah berinvestasi 2 bulan di indeks Average IDX30 ini. Langsung saja kita lihat hasil investasi saya di portofolio. Ini kita klik portofolio. Kemudian kita masuk ke indeks dan ETF. Ini adalah hasil investasi saya. Jadi saya berinvestasi Rp1.000.000. Setelah 2 bulan keuntungan saya yaitu sekitar Rp100.000. Jadi kalau misalnya dipersenkan itu 10,58%. Jadi investasi 2 bulan senilai Rp1.000.000, keuntungannya seperti itu. Kalau dipersenkan 10,58%. Untuk informasi lebih detail kalian bisa klik di ini, kita klik coba di sini. Ini untuk harga unitnya, manajer investasinya siapa, keuntungan 1 tahun terakhir, terus minimal pembelian, grafiknya seperti ini 1 tahun terakhir,
2 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, kita bisa cari di sini seperti ini. Jadi ini adalah hasil investasi saya di aplikasi Bareksa. Jika ada saran, masukan, dan yang lainnya bisa di komen di bawah. Terima kasih.